masih bersama Up Close dan saya happy banget bisa ngobrol sama Grace. Grace, jadi tadi udah ngobrol soal karirnya ya, 2012 batu loncatan bisa balik, ternyata mama memberi inspirasi yang banyak. Habis itu 2014 dengan Nitya sudah juara Asian Games. Terus setelah itu kan cedera ya Nityanya. Kembali ada istilahnya yang datang lagi halangan begitu. Gimana gitu? Tapi pada poin itu Ci, aku memang sudah legowo juga Ci, sudah lega Siap karena lah ya. udah siap, karena ketika aku bisa jadi juara Asian Games dengan Nitya, dengan kita punya ya seperti Ci Yuni tadi bilang ya, sebelumnya ada pace yang sama kita nih, kita tuh berdua memang punya hati yang saling cocok lah, dalam dan luar tuh benar-benar cocok banget. Jadi kayak dia cedera nggak apa-apa, kasihan malah aku kalau dia terus-terusan gitu cedera, nahan sakit terus harus bertanding. Kita udah mencapai apa yang kita impikan berdua gitu. Kayak misalnya Gemi bisa ranking 2 dunia, kami bisa jadi juara Super Series juga, beberapa Super Series, dan kejuaraan dunia juga udah dapet medali Asian. Dan itu membuat saya 2016 itu memang juga di saat umur yang udah 29 Ci, sebagai cewek tuh apakah saya juga memikirkan, saya Nitya dan Saleh kan sama umurnya nih, dan saya udah mikir, dan pada saat itu saya udah punya calon suami gitu loh, udah jadi kayak udah memikirkan tuh lebih kepada apa yang harus saya buat selain bulu tangkis. Ada persimpangan. Ada persimpangan yang jalan itu, karena di satu saya juga udah lega, saya mau nilai bulu tangkis, seenggaknya ya oke lah gitu loh. Oke banget untuk banget ganda putri. untuk Dan ganda putri maksudnya kan. Mama yang Mama bilang tuh juga sudah. Iya, padarnya aku diinget, oh dia jadi itu loh Grace juara Asian Games gitu. Jadi ada memori yang indah lah. Betul. Gitu. Nah, pada waktu itu saya memang dalam keadaan yang siap secara mental juga kalau memang saya berhenti. Dan Nitya pada saat itu memang dalam keadaan dia juga harus ibaratnya kalau bahasa atlet tuh reparasi gitu ya Ci ya. Iya. Jadi dia harus dia juga legowo dengan kenyataan itu, kalau misalnya dia sampai nggak bisa balik lagi, dia juga sudah siap karena kita udah deep talk banget nih. Tapi yang jadi halnya di sini ketika kita ngobrol sama pelatih, di situ ada Kodidi, ada waktu itu ada Mas Afid. Nah kita ngobrol, Kodidi saya bilang, kok saya apa nih plannya, karena saya punya another plan yang harus saya plan juga, which is getting married. Waktu itu iya kan, karena udah kami pacaran udah 2 tahun 3 tahun, udah cukup lah gitu. Iya benar gitu. Terus Kodidi cuman bilang, Grace boleh nggak tunggu sebentar, karena memang junior kamu nih masih jauh banget gitu, masih perlu harus ada orang yang ngangkat. Saya butuh senior di sini, saya butuh sosok yang kamu sama Titin di sini. Saya sama Titin pun saya nggak kasih dia operasi di luar, dia operasi di PBSI supaya dia tetap ada di PBSI, karena senioritas itu penting banget, apalagi senior kalimu berdua tuh sangat bisa dicontoh oleh adik-adiknya. Jadi saya mau mempertahankan kalian. Jadi mulai dari situ terus saya mulai nego, berapa lama kok gitu kan. lucu banget. Karena kan saya juga punya ya dari keluarga juga memang udah legowo juga gitu, dengan udah siap dari semuanya. Mama saya juga ya udah boleh, kamu kalau mau keluar sekarang ya terserah kamu, katanya gitu. Ya 6 bulan lah sampai setahun ini. Kalau dia gitu kita lihat aja, maksudnya ini oke deh kalau gitu, ya udah 6 bulan dulu ya kok. Jadi ada perjalanan dari 2017 itu. Di saat bersamaan Apri baru masuk gitu. 2017 awal 2017 ya awal. Dan ya udah dari situ aku pasangan nama yang lain dulu gitu, nggak langsung Apri. Kodidi karena Kodidi punya alasan yang lain, ya bisa tanya sama Kodidi sendiri nanti kenapa. Jadi pasangan dulu yang lain, tapi ternyata tiba-tiba pas lagi latihan Mas Hafid lihat, wah ini anak bagus nih, berdua cocok. Sementara memang kan waktu itu ada Anggia, Ketut, mereka tuh udah punya partner masing-masing dan mereka ada di posisi ranking 20 dan kalau nggak salah 11 ke atas Ci, sampai 20. Jadi memang udah firm, tinggal gimana nih naikinnya. Kebetulan Apri baru masuk
Dan memang pada bulan itu, bulan April lah kalau nggak sih, itu April atau Mei, kami ke Sudirman, Mas Hafid mulai lihat, karena yang lain pada pergi semua pertandingan, saya kan tinggal sama Apri doang berdua di Payung. gitu. Mulailah di situ latihan, terus ikut pertandingan, langsung juara juga. Iya. Gitu langsung Tapi juara, setelah dikasih pertandingan langsung juara, langsung deh tuh. Tapi baru juara GP Gold waktu itu, ya di bawah Super Series 1 lah. Iya. Terus saya pikir GP Gold ya udahlah, aku nggak amasi, nggak ada hal yang ya bagus ini, nanti kalau semuanya aku keluar 2017 awal, seenggaknya Apri masih bisa cari partner lain untuk ke Olimpiade 2020. Oke. That was my first thought. Maksudnya bridgingnya gitu lah. Bridgingnya kira-kira. gitu lah kira-kira. Ya udah, akhirnya lanjut. Turning point-nya itu adalah waktu kami juara Super Series sih. Jadi nggak lama dari situ di French Open, kalau waktu itu sempat ngobrol, dan ya memang kan Apri ini dari junior banget ceritanya. Memang benar-benar junior sih. Jadi banyak hal yang harus beradaptasi. Adaptasi itu bukan di lapangan aja, tetapi di luar lapangan juga. Itu yang betul-betul harus beradaptasi banyak hal. Nah, pelatih ini udah punya pikiran, Grace, kayaknya kamu sama Apri ya kami targetin sampai 2018 lah, Asian Games. Supaya mundur nih setahun udah mulai. Ya karena kayaknya bakal sampai situ sih, dia bilang gitu, karena lihat udah juara begini gitu. Nah tapi pas ke juara Super Series itu, dimana kami juga ngalahin yang top player semuanya di satu pertandingan itu, saya langsung berpikir udah nggak mungkin saya 2018, udah pasti sampai 2020 nih bertahanin. Iya. Ada other 4 years yang saya harus jalanin gitu kan. Saya pikiran saya gimana saya jelasin kepada Felix nih. Itu yang lebih penting ya, guys. Lah iya, saya udah umur berapa sih? Udah umur 30 loh. Terus saya harus jalanin, terus saya cewek lagi. Kan Jadi cowok sih waktu kalau itu diputusin sama Felix, kira-kira mau meritnya tuh kira-kira kapan? Kira-kira lah. ya waktu itu memang kami 2017 mau rencana rencananya. awal memang 2017, karena kan habis setelah Olimpiade 2016 Ci. Iya, oke. Jadi omongan Mundur waktu- lagi, akhirnya 2017 2018. Wah ini saya dalam hati saya masih takut gitu ngomong-ngomong. Ada kali 6 bulan tuh saya nggak ngomong, karena saya udah tahu 2000 bakal sampai 2020. Iya, nggak mungkin dipendekin juga. Nah di Karena dalam kan 6 bagus bulan ya. itu kami dalam hubungan tuh lagi mau sampai kapan nih, ya lagi berantem gitu. oke. Jadi saya juga lagi tegang doang luar biasa lah itu kayak. Iya. Ini antara Baru tahu. ini dia antara mau cuman 2 tahun 2017, 3 tahun hidup saya dipertaruhkan cuman buat 3 tahun, apa saya mau another 10 sama 20 tahun for the rest of my Pilihan life. yang susah. Pilihannya susah gitu kan. Ya, terus gimana caranya? Kok bisa gitu loh? Padahal kan buat cowok juga nggak gampang, buat girl juga nggak gampang. Aduh, buat cowok mah gak gampang banget sih itu. Dia kan dia nungguin gitu kan. Makanya aku pikir juga di situ, beban mental juga di situ sih, Ci. Aku ingat waktu happy retirement sampai kamu bilang yang tercinta, yang sabar menunggu saya. Ternyata beneran sabar dia ya. Iya, dia sabar banget sih, Ci. Memang maksudnya. And then Jadi kenapa dia akhirnya oke? Iya, pada akhirnya karena setelah 3 tahun lah kita deket, dan dia udah tahu bahwa memang passion saya di sini, saya dari kecil di sini. Maksudnya ini hidupnya, dan Felix orangnya luar biasa pengertiannya. Dia tahu gitu, dia kayak mungkin ada dalam dirinya, dia cuma butuh kepastian kapan. Betul loh. Coba kalau misalnya dibilang oke 2020 gitu. 20 ya waktu itu 2020, kasih tahu kayak 2020. Ya udah, cuman another 2-3 tahun kan saya mau bersama kamu kan sampai selamanya, lebih lama gitu. Tapi kan lagi pada saat itu nggak semudah itu ngomongin 2-3 tahun gitu, apalagi buat saya gitu. Iya, di umur itu ya. Bener gitu, gila ini, aduh, mungkin dia kalau putus ya, kalau cowok ya putus, masih bisa dapat yang lebih daripada anak gue bilang gitu. Gue mau dapat apaan? Ada yang dapat gigil semuanya, gue bilang gitu. Gampang banget ya, Gem. Iya, gitu. Itu beneran pertaruhan yang juga besar ya. Iya, jadi di situ terus mulai ada komunikasi lah, Ci. Aku rasa sih komunikasi antara
saya dengan Felix, saya dengan Kodidi dengan Felix. Ini bukan masalah orang tua nih, kita udah udah tapi masalah dengan PBSI juga gitu pada waktu itu terjalin sangat baik. Nah, saya rasa kuncinya ada di komunikasi itu. Ketika kita komunikasinya baik, menyampaikan juga enak, dan ya pada akhirnya betul-betul Felix tuh menjadi support system yang luar biasa dalam kehidupan saya. Jadi kayak saya nggak mau main-main, saya mau benar-benar ya bukan menantang diri saya harus saya jadi juara supaya nih kasih give back nih gue enggak juga, bukan begitu, bukan ya. begitu, justru malah lebih lega, lebih plong mainnya, tahu terus kayaknya oke, kita tunangan dulu 2018, akhirnya tunangan dulu. Iya kan, nggak tahu 2000 pandemi. Pusing gua langsung. Itulah pemirsa perjalanan Grecia Polimpau jadi juara Olimpiade. Ternyata gak gampang, tapi dia bisa mengalahkan semuanya untuk mencapai cita-citanya. Pemirsa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.